Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya. Dan gimana, masih semangat gak nih dengerin cerita dari Kak Restu yang berjudul Ngunduh Jiwo? Jangan lupa tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Dan kita next ya, lanjut aja langsung ke ceritanya biar cepet selesai. Seperti biasa, untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan tidak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Untuk menyelesaikannya, Pak Terjo pun segera memakaikan lagi seluruh pakaian yang sudah dilepas oleh Ibu Sri untuk nantinya dapat dengan mudah si ustadz tersebut dalam mengeluarkan sosok yang sedang berpindah wadah ke dalam tubuh Ibu Sri. Malam itu, sang ustadz segera menenangkan keadaan. Dirinya seperti terbawa ke dalam masa lalu saat berusaha menyelamatkan seseorang yang kasusnya sama seperti apa yang terjadi kepada Dini dan juga Ibu Sri. Setelah selesai, sang ustadz pamit untuk pulang. Dia kemudian meminta kepada Pak Terjo untuk mengelilingi rumahnya di tiap pagi, siang, dan menjelang maghrib. Jika ada bunga melati yang berserakan, segera ambil dan bakar. 4 hari sebelum pesta pernikahan, Desa Tejokromo. Waktu kembali berputar dengan cepat. Mentari bersinar dengan terangnya di Desa Tejokromo. Suara ayam yang berkokok terus-menerus bersahutan. Kini Pak Sumardi dan Ibu Sumi kembali memiliki tugas terhadap memecahkan konflik lama yang telah terjadi di dua desa yang berbeda, yaitu Desa Tejokromo dan juga Desa Wongso. Mereka berdua kembali berangkat ke Desa Wongso untuk menemui Mbah Sur. Tujuannya adalah untuk menggali informasi lebih dalam terkait dengan praktik ilmu hitam yang dilakukan oleh keluarga dari Bagus sendiri. Tidak seperti hari-hari biasanya, Pak Sumardi dan Ibu Sumi justru terus mengunjungi Desa Wongso untuk membongkar lebih dalam terkait dengan sesuatu yang sudah lama belum juga terpecahkan. Perjalanan kali ini cukup memakan waktu yang lama. Selain dengan kendaraan yang seadanya, mereka berdua juga sudah berumur. Kini keduanya sama-sama berjuang untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan misteri yang sudah lama terpendam di desanya. Tiba di Desa Wongso, Ibu Sumi dan Pak Sumardi langsung bertolak ke rumah Mbah Sur. Keduanya memang sudah janjian lebih dulu untuk ngobrol lebih panjang akan cerita yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Dan saat dimana ketika mereka tiba di rumah Mbah Sur sudah berdiri di depan rumah sambil mengulurkan tangannya. "Ayo, cepat masuk, kalian harus tahu ini." Pak Sumardi dan Ibu Sumi segera masuk ke dalam rumah Mbah Sur. Sepertinya Mbah Sur memiliki cerita yang menarik, sampai-sampai dirinya begitu antusias untuk membagikan ceritanya kepada Pak Sumardi dan Ibu Sumi. Semalam ada salah seorang warga yang mengalami kerasukan, namun sosok yang merasukinya selalu berpindah wadah. Berpindah wadah? Maksudnya, Mbah? Namanya Ibu Sri dan Dini. Aku baru tahu jika Dini adalah wanita yang nantinya akan dijodohkan oleh Bagus. Ibu Sumi dan Pak Sumardi masih belum paham dengan cerita Mbah Sur yang sedikit kurang jelas terhadap alur cerita yang dia ceritakan. Beberapa hari ke depan, bulan pernikahan akan tiba. Tepat bulan itu tiba, Bagus akan menikah dengan seorang gadis yang berasal dari Desa Wongso yang bernama Dini. Namun, selama beberapa hari ini, orang tuanya selalu mendapati teror yang mengerikan. Dan ini salah satunya, ucap Mbah Sur sembari menunjukkan luka di lehernya. Luka leher? Benar, leher Ibu Sri terluka karena dirinya menggorok lehernya sendiri dengan pisau dapur. Untungnya, dia masih bisa diselamatkan. Ibu Sumi dan Pak Sumardi sempat menaikkan alis mata sebagai tanda ngilu mendengar cerita serem itu. Mereka berdua tidak bisa membayangkan jika leher sendiri digorok menggunakan pisau dapur.
Belum cukup sampai di situ, malam tadi Ibu Sri kerasukan sesuatu yang berasal dari tubuh Dini. Ternyata sosok itu berpindah wadah dari Dini ke tubuh Ibu Sri. Tambah lagi Mbak Sur. Lalu apa yang terjadi? Tanya Pak Sumardi. Ibu Sri menggaruk tubuhnya sendiri dengan kedua tangannya sampai terluka. Mula-mula dia membuka semua pakaiannya sampai tidak ada satu kain pun yang menempel di tubuhnya. Lalu dia menggaruk tubuh, kemaluan dan payudara hingga tergores oleh kuku-kukunya. Tidak disangka, ternyata memang benar adanya. Ibu Sumi sudah memprediksikan dari awal jika Bagus mencari wanita di desa Wongso. Benar, seperti apa yang dikatakan oleh orang tua dari almarhum Wati. Keluarga Bagus mungkin saja dalang dari perbuatan kejam ini. Mereka jelas-jelas telah melakukan dosa besar terhadap orang-orang yang tidak bersalah demi kepentingan pribadi yang dia jalankan bersama dengan orang-orangnya. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Tanya Ibu Sumi kepada Mbak Sur. Biasanya, perias pengantin itu akan mendatangi rumah dari calon pengantin Bagus. Aku mengenali rupanya. Mbak Sur berniat membantu Pak Sumardi dan Ibu Sumi untuk mengetahui perias pengantin dari setiap calon pengantin yang akan dinikahkan oleh Bagus. Karena itulah kesempatan ini menjadi kesempatan yang sangat langka. Di sisi lain, kesempatan ini hanya sekali datangnya. Kesabaran yang dilakukan oleh Pak Sumardi dan Ibu Sumi benar-benar membuahkan hasil. Sebentar lagi, keduanya akan mengetahui terkait dengan misteri kematian para pengantin yang meninggal setiap bulan pengantin tiba. Sementara itu, desa Tejo Kromo, Bi Imah kembali menghadap Bunda Melati. Dia sepertinya ingin memberitahu akan sebuah hal terkait dengan pekerjaannya saat ini. Bunda, akan ada banyak pengganggu dalam acara bulan pernikahan tiba nanti. Aku tahu, mungkinkah ritualnya dipercepat? Sabar sejenak, kita ikuti semua keinginannya. Yang terpenting, kita harus tahu siapa yang benar-benar berkontribusi untuk menggagalkan rencana kita. Bulan pernikahan akan tiba. 4 hari dari sekarang, orang-orang berbondong-bondong untuk menikah. Akan tetapi, Bunda Melati dan juga Bi Imah telah menyusun rencana untuk melancarkan aksinya. Namun, dapatkah Pak Sumardi dan Ibu Sumi membongkar misteri ngudu ciwo ini? Tawaran menarik dari Demit Manten. Perintah dari Bunda Melati bersifat mutlak. Jika dia menginginkan penundaan terhadap ritual yang nantinya akan dilakukan, maka segala apapun yang diperintahkan harus dijalankan sesuai dengan keinginan dari Bunda Melati sendiri. Setelah diketahui terkait dengan para pengganggu yang mencoba berkeinginan untuk membongkar rahasia yang sudah lama tertutupi dalam kabut kebohongan, Bunda Melati berkeinginan untuk menumpaskan satu persatu orang yang memang secara berkelanjutan ingin menceburkan diri dalam permasalahannya. Tidak heran, dengan umpan yang dilakukan oleh Bunda Melati terhadap dengan gangguan yang diarahkan kepada Ibu Sri telah memberikan kegaduhan dalam ruang lingkup orang-orang yang telah menunggu momen itu. Mereka dengan belak-belakan telah bersedia untuk berhadapan dengan maut jika turut campur dengan satu dari banyaknya peristiwa naas yang nantinya akan diciptakan oleh Bunda Melati. Jangan beritahu ini kepada Bagus. Jika kita berhasil menumpaskan Sri, maka orang-orang yang nantinya turut campur dalam masalah ini akan terungkap dengan sendirinya. Itulah rencana awal dari Bunda Melati. Dia sengaja membuat kegaduhan secara bertahap untuk melihat siapa-siapa saja yang nantinya akan turut campur dalam rencananya. Baik Bunda, tapi izinkan saya bersama dengan Cici yang mengurusnya. Jika ritual tidak bisa dijalankan cepat, kami berdua akan menumpaskan Sri dalam waktu 1 hari. Aku ikuti keinginanmu. Bi Imah pamit mundur diri. Dia kemudian melewati sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat seorang pria tua yang sudah berada di ambang kematian. Nasibmu malang sekali, Pak. Bi Imah menatap dengan penuh kasihan.
terhadap seorang pria tua yang dulunya adalah bos kayu terkenal di desa Tejokromo. Kini dirinya tidak bisa melakukan apapun semenjak Bunda Melati mengambil jiwanya untuk kepentingan pribadinya. Setelah urusannya dengan Bunda Melati telah usai, Bi Imah pun kembali pergi meninggalkan desa Tejokromo bersama dengan Cici. Keduanya sudah terbiasa bersama-sama kemanapun akan pergi. Baik itu melakukan pekerjaan sebagai perias pengantin, mengunjungi Bunda Melati, atau memang ada tugas-tugas tertentu yang masih berkaitan dengan pekerjaannya saat ini. Akan tetapi mereka berdua tidak pernah dikenal atau diketahui oleh siapapun warga desa Tejokromo. Para warga bahkan menganggap mereka berdua adalah sebagai orang yang memang bekerja di rumah Bunda Melati, sehingga para warga tidak pernah sekalipun menaruh kecurigaan terhadap Bi Imah dan juga Cici. Sebenarnya hal yang menutupi itu semua adalah karena upaya dari Bunda Melati sendiri. Bunda Melati tidak pernah memperkenalkan mereka berdua kepada para warga. Hanya saja ada sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh banyak orang terhadap orang yang di balik layar terkait perias pengantin pribadi itu sendiri. Biasanya saat pernikahan tiba, keduanya akan mengganti pekerjaannya atas suruhan dari Bunda Melati. Teruntuk sebelum pesta pernikahan dimulai, biasanya Bunda Melati akan menyuruh Bi Imah menjadi perias pengantin. Cara ini dilakukan oleh Bunda Melati untuk mengikat calon pengantin dengan apa yang memang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu menjadikan pengantin itu sendiri sebagai wadah dari demit manten. Sedangkan yang jarang diketahui adalah terkait dengan peran Cici yang sangat pasif ketika pernikahan itu dimulai. Pekerjaan Cici adalah melakukan hal penting dari proses yang nantinya akan dilakukan, yaitu merias pengantin tepat di hari pernikahan tiba. Jadi dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki pekerjaannya masing-masing di waktu yang berbeda. Bi Imah melakukan keterikatan antara demit manten dengan calon pengantin sebelum pernikahan tiba dengan tujuan menjadikan calon pengantin itu sebagai wadah dari demit pengantin. Sedangkan Cici, dia adalah bagian eksekusi terpenting dengan merias pengantin tepat di hari pernikahan tiba. Dalam artian ketika calon pengantin itu sudah dijadikan wadah oleh demit pengantin, maka tugas Cici adalah merias calon pengantin di hari pernikahan, agar demit manten bisa mengambil alih wadah yang baru, yaitu calon pengantin itu sendiri. Pertukaran inilah yang disebut dengan nguduk jiwo. Istilah yang dimaksud bertujuan untuk mengambil jiwa dari wadah yang akan dijadikan sebagai demit pengantin selanjutnya. Saat mereka berdua keluar dari rumah Bunda Melati, mereka melihat banyak sekali bunga melati yang bertaburan di sisi rumah. 4 hari dari sekarang, apakah semuanya akan sesuai dengan rencana di 1 tahun yang lalu? Tanya Cici kepada Bi Imah. Bulan pengantin sebentar lagi tiba ya. Rahayu, demit manten sebentar lagi akan tergantikan. Mereka pun meninggalkan rumah Bunda Melati dengan senang hati. Entah siapa yang memiliki ide segila ini, akan tetapi semua akan sirna karena waktu yang telah ditentukan akan tiba. Desa Wongso, rumah Mbah Sur. Mereka saling berbincang-bincang terkait dengan apa yang harus mereka lakukan sebelum nantinya korban berjatuhan. Jika dilihat dari beberapa kejadian yang telah terjadi, Mbah Sur sangat mengkhawatirkan keadaan Ibu Sri. Pasalnya, apa yang terjadi kepada Ibu Sri lebih ganas dan memberikan dampak kematian yang lebih besar dibanding dengan apa yang terjadi kepadanya saat berusaha untuk menghalang-halangi pernikahan dari Rahayu. Sudah hari ketiga, 4 hari sebelum pernikahan, tapi dampaknya mengerikan seperti ini. Apakah wanita iblis itu sengaja untuk membuat kegaduhan? Tanya Mbah Sur. Ibu Sumi dan Pak Sumardi juga sama-sama saling menelan lebih dalam. Saling menelaah lebih dalam akan berbagai kejadian yang sudah diceritakan oleh Mbah Sur terhadap teror yang menimpa Ibu Sri. Mbah Sur, berapa lama Mbah Sur mengalami teror sebelum Rahayu dinikahkan oleh Bagus? Tanya Ibu Sumi. Mbah Sur berpikir sejenak. Dia seperti mengingat-ingat kejadian 1 tahun yang lalu saat teror yang sama juga menempati dirinya sebelum hari pernikahan tiba.
Biasanya hari kedua semua sudah usai, karena aku yakin teror itu bertujuan untuk memberikan ketakutan saja, jawab Mbak Sur. Ibu Sumi merasa aneh dengan pernyataan Mbak Sur. Jika memang teror yang berjalan hanya sampai 2 hari saja, kemungkinan besar ada sesuatu yang sedang mereka incar dan sedang mereka inginkan sebelum hari pernikahan tiba. Terlepas dari teror yang sangat aneh yang dialami Ibu Sri, Mbah Sur juga memiliki pemikiran yang sama seperti apa yang dipikirkan oleh Ibu Sumi terkait dengan kejanggalan dari rencana yang dijalankan oleh Bunda Melati. Mereka saling terdiam sejenak. Tidak disangka jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Mereka sepertinya sangat asyik untuk membicarakan kasus ini lebih dalam. Terlebih lagi, Mbah Sur adalah orang yang selamat dalam kasus ini. Ibu Sumi juga masih memiliki banyak pertanyaan terhadap kejanggalan-kejanggalan yang lain dari fenomena ngunduh jiwa ini. Apakah karena memang ada sesuatu yang sebenarnya telah atau akan ditawarkan oleh pihak keluarga Bagus? Tanya Ibu Sumi. Tawaran? Benar, tawaran. Aku menemukan 3 perbedaan dari 3 korban. Ibu Sumi mulai meringkas 3 perbedaan yang ia temukan terhadap 3 kasus yang berbeda juga. Yang pertama, kasus kematian Rahayu, yang jangkauan terornya bukan hanya kepada si pengantin, melainkan juga kepada si orang tuanya sendiri, yaitu Mbah Sur. Dalam kasus ini hanya Rahayu yang meninggal dunia, sedangkan Mbah Sur, dia bisa selamat walau memiliki luka seumur hidup yang tidak bisa dilupakan sampai masa tuanya kelak. Yang kedua, kasus kematian dari Kusumawati atau Wati, yang jangkauan terornya hanya menimpa kepada dirinya saja. Namun yang membedakan adalah kasus yang menjadi korban 8 ini memiliki perbedaan dari kasus-kasus yang lain, di mana tubuh dari almarhum Wati menekuk dan sulit untuk diluruskan hingga membutuhkan waktu yang lumayan lama. Orang tua dari Wati juga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan adik dari Wati yang bernama Ceka. Semuanya benar-benar dalam keadaan selamat. Yang ketiga, kasus yang sedang berjalan dan masih belum diketahui dengan pasti adalah kasus dari Dini. Dalam kasus ini, Mbak Sur menjelaskan bahwa adanya perbedaan dalam teror yang terjadi kepada dirinya dan juga kepada kedua yang sudah disebutkan. Jika memang dalam setiap korban memiliki perbedaan, itu berarti ada sesuatu yang memang ikut serta dalam ritual ataupun rencana yang dilakukan oleh Bunda Melati sebelum melakukan penumbalan terhadap korban-korbannya. Teka-teki yang belum terungkapkan akan jalan rencana yang dilakukan oleh Bunda Melati benar-benar telah membingungkan Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi. Mereka terus dihantui oleh ketakutan yang terus-menerus datang tatkala tidak bisa membongkar semua rencana selanjutnya dari Bunda Melati. Jika memang ada orang lain yang bekerja sama dengan Bunda Melati, bisa dipastikan dia adalah orang yang menerima tawaran itu. Desa Tejokromo, rumah almarhum Wati. Seorang pria berjalan penuh dengan ketakutan. Langkahnya sedikit terburu-buru manakala dirinya belum kembali ke rumah. Sudah beberapa hari ini, Pak Wikto selalu keluar tanpa izin dari istrinya. Entah pekerjaan apa yang telah dilakukan oleh Pak Wikto. Namun semenjak meninggalnya Wati, Pak Wikto sering keluar rumah dengan keperluan yang jelas. Akan tetapi, kesibukannya yang dilakukan oleh Pak Wikto ternyata tidak diketahui oleh Ceka dan ibunya. Kesibukan Pak Wikto dinilai sangat dirahasiakan, sampai-sampai tidak ada satupun dari keluarganya yang mengetahui terkait dengan motif pekerjaan yang tiap hari dikerjakannya. Sesampainya di rumah, Pak Wikto langsung membersihkan tubuhnya dan bertolak menuju ke kamar mandi. Seperti biasa, sehabis mandi, Pak Wikto langsung mencuci seluruh pakaian yang baru ia kenakan. Padahal tugas mencuci pakaiannya ada pada istrinya. Namun Pak Wikto sudah biasa melakukan hal ini semenjak sang anak atau Wati meninggal dunia. Setelah mencuci pakaiannya, Pak Wikto langsung menjemur pakaian itu di tempat yang terpisah.
Ia biasa menjemur pakaian di bagian belakang rumah dan tempat itu memang dikhususkan untuk pakaiannya sendiri. Padahal sudah berumur, tapi darahnya masih saja berceceran di sekitar pakaianku, ucap Pak Wikto sambil berusaha membersihkan noda darah di bagian celana dalamnya. Semenjak kematian dari Wati, keluarga dari JK ini sedikit hancur. Walaupun dalam kesehariannya mereka tercukupi, namun ada beberapa hal yang dirasa tidak masuk akal. Istri Pak Wikto yang bernama Ibu Heni tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan harus berada seharian di atas ranjang dan mengandalkan JK, anak bungsunya, dalam mengurusi pekerjaan rumah tangganya seperti menyiapkan makanan, mencuci baju, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Sudah 1 tahun semenjak kematian dari Wati, JK masih belum menemukan titik jelas terkait dengan kematian kakaknya itu. Selain itu, dia juga mencurigai bapaknya yang terkadang membawa banyak uang sehabis pulang kerja. Uang yang dibawa oleh bapaknya ini dalam hitungan hari bisa mencapai jutaan rupiah. Hanya saja yang membuatnya tidak habis pikir adalah uang tersebut cepat habis dalam hitungan hari saja. Maklum, mereka juga berupaya untuk menyembuhkan Ibu Heni yang masih terbujur sakit yang sudah berbulan-bulan lamanya. Setiap kali Pak Wikto pulang, JK enggan menanyakan terkait dengan pekerjaannya. Komunikasi antara keduanya juga menjadi minim. Belum lagi permasalahan ekonomi yang terus menggerus kehidupannya membuat JK tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima semua kehendak yang telah diberikan dalam kehidupannya. Saat itu, Pak Wikto kebetulan sedang berada di dapur. Dia sedang memasak sayur kesukaannya sendirian. Sayur dengan potongan buah nangka dan dibuat seperti layaknya gudeg menjadi makanan favorit keluarganya. Bersamaan dengan Pak Wikto sedang masak, JK menuju dapur untuk menanyakan terkait dengan makanan yang sudah habis. "Pak, Ibu mau makan, beras kita habis." "Bapak lagi masak, nanti biar Bapak yang nyuapin Ibu." "Iya Pak." Pak Wikto menengok ke arah belakang untuk memastikan jika JK sudah tidak berada di belakangnya. Lalu dia mengambil kantong kresek yang sudah dia siapkan dari sakunya untuk mengambil sesuatu dari kantong kresek itu. Dengan cepat, Pak Wikto memasukkan 3 buah bunga melati dan dia memasukkannya ke dalam sayur yang sedang dia masak. Pak Wikto mengaduk-ngaduk sayur itu hingga bunga melati yang ia masukkan sudah tercampur dengan sayur yang ia masak. Sembari menunggu masakan selesai, JK menyiapkan nasi yang baru saja matang. Dia bergegas menuju dapur untuk mengambil piring dan alat makan lainnya. Namun saat dimana JK tiba di dapur, dia justru mendapatkan omongan yang menyakitkan dari bapaknya sendiri. "Kan sudah Bapak bilang, Bapak saja yang siapkan." JK merasa ada yang aneh dengan sifat bapaknya yang tidak biasa. Biasanya setelah masak, dirinya menyiapkan itu semua. Dan sudah biasa ia lakukan semenjak ibunya sakit. Namun baru kali ini JK mendapati sebuah perkataan yang membingungkan dari bapaknya tersebut. "Tapi Pak, aku takut Bapak kerepotan." "Kamu beresin depan rumah aja, biar Bapak yang siapin ini." "Baik Pak." JK pun menyerahkan itu semua kepada bapaknya. Dia kemudian beranjak pergi dari dapur dan menuju ke bagian depan rumah untuk membersihkan halaman dan sekitarannya. Tepat saat di mana JK tiba di depan rumah, dia melihat banyak sekali bunga melati yang sudah bertaburan di depan rumahnya. JK merasa ada yang tidak beres dengan penebaran bunga melati yang masih segar itu. Dia kemudian mengawasi sekitaran rumahnya. Siapa tahu ada orang yang benar-benar usil dan sengaja melakukan ini demi keruntuhan dari keluarganya sendiri. Dan yang membuat JK merasa aneh lagi adalah terkait dengan arah bunga melati itu yang membuat seperti barisan hingga ke bagian belakang rumah. JK penasaran dengan kejanggalan semacam ini. Sebelumnya dia tidak pernah melihat kejanggalan aneh selain sebelum kematian dari kakaknya, yaitu Wati yang mendapati bunga melati di sekitaran rumahnya. Namun sudah 1 tahun lamanya
semenjak teror aneh ini terjadi. Jika menemukan kejadian yang sama, jika kembali melangkahkan kakinya hingga ke bagian belakang rumah, sembari mengikuti jejak dari bunga melati yang membentukkan barisan memanjang, hingga ke tempat di mana bapaknya menjemur pakaiannya. Dan saat di mana Jeka tiba di bagian belakang rumah, dia terkejut saat melihat seorang wanita menggunakan pakaian seperti pengantin sedang terduduk membelakanginya sembari menjilati celana dalam bapaknya. Lidahnya memanjang saat menjilati pakaian dalam bapaknya yang tampak dengan jelas ada noda merah di sekitarannya. Tiba-tiba Jeka merasakan hawa merinding yang begitu besar saat wanita tersebut menengok ke arahnya. Tatapan dari wanita pengantin itu benar-benar mengerikan. Di sekitaran bagian matanya benar-benar menghitam. Lalu bagian pipi dan mulutnya terdapat kerutan dengan dagu yang runcing. Belum lagi bagian kuku-kukunya yang sangat panjang dengan jari jemari yang sudah memucat pasi layaknya mayat. Wanita itu tersenyum ke arah Jeka sembari mengatakan sesuatu. "Golek opo ning kene cah bagus?" Jika tidak bisa berkata-kata, dia berusaha menggerakkan tubuhnya dan mencoba untuk menghindari kontak mata dengan pengantin itu. Untungnya, dia masih punya kekuatan dari tenaganya untuk bisa melarikan diri dari bagian belakang rumahnya. Jika pun kembali ke bagian depan rumah, napasnya naik turun bersamaan dengan perasaan takutnya yang benar-benar meningkat saat melihat tatapan seram dari sosok pengantin itu. Sembari bertanya-tanya dalam pikirannya sendiri, jika seperti mengingat sesuatu akan sosok yang sering dibicarakan oleh bapaknya tersebut usai kematian dari kakaknya, Wati. Demit manten. Dia kemudian segera masuk ke kamar untuk memastikan jika bapaknya sudah menyuapi ibunya yang masih berada di dalam kamar. Dan memang benar, saat dimana Jeka membuka kamar ibunya, dia sudah melihat bapaknya sedang menyuapi ibunya. "Jeka, sudah dibereskan bagian depan rumah?" Sudah Pak. "Oh iya, besok jangan lupa panggil Ibu Sumi dan Pak Sumardi ya." "Ibu Sumi dan Pak Sumardi? Yang tukang mandiin jenazah itu, Pak?" "Iya benar, nanti panggil mereka berdua ke rumah." "Loh, kenapa memangnya, Pak?" "Bapak mau silaturahmi aja." Aneh, tidak seperti biasanya Pak Wikta memanggil Ibu Sumi dan Pak Sumardi jika memang tidak ada keperluan yang benar-benar sangat khusus. Terakhir kali pertemuan itu berlangsung saat di mana Pak Wikto membeberkan rahasia terkait dengan sosok yang bernama Demit Manten. Dan pemanggilan yang diusung oleh bapaknya ini menimbulkan banyak pertanyaan dalam diri Jeka. Pasalnya, Ibu Sumi dan Pak Sumardi akan datang ke tempat warga jika memang ada pernikahan, kematian, atau memang ada keperluan mendesak. Jika memang bukan karena pernikahan, lalu mengapa Pak Wikto memanggil keduanya? Apakah Pak Wikto ingin memberikan pekerjaan dengan keduanya terkait dengan adanya orang yang meninggal tepat di esok hari? Atau kedatangan keduanya dikhususkan untuk keperluan tertentu? "Baik Pak, nanti besok aku panggil mereka berdua." Jeka melihat ibunya memakan makanan yang diberikan oleh bapaknya dengan sangat lahap. Tidak seperti biasanya, kini ibunya memegang makanan itu dengan kedua tangannya sendiri. Aneh, banyak keanehan yang terjadi saat Pak Wikto datang kembali ke rumah. Malam harinya, Jeka tidak bisa tidur. Ia hanya terjebak dalam pikirannya yang berlebihan dengan kemunculan Demit Manten yang berada di rumahnya. Belum lagi, bapaknya meminta untuk meninggalkan Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi yang merupakan dua orang yang sering memandikan jenazah. Semua yang dikatakan oleh Pak Wikto benar-benar sangat rancu. Jika masih belum bisa mengetahui dengan jelas terkait dengan apa yang selama ini disembunyikan oleh bapaknya itu. Dan tepat di tengah malam, Pak Wikto keluar dari rumahnya. Kebetulan Jeka masih belum tertidur dan dia berada di bagian depan rumahnya. "Bapak kerja dulu ya?" "Kerja?" "Iya, kebetulan Bapak ada pekerjaan mendadak hari ini." "Sebenarnya Bapak kerja apa? Semenjak Mbak Wati gak ada, Bapak jadi aneh. Belum lagi penyakit yang Ibu derita selama berbulan-bulan. Tolonglah Pak,
bersikaplah terbuka kepada JK. Pak Wikto tampak kesal dengan kecerewetan dari JK yang tidak seperti biasanya. JK yang dikenal penurut, kini berubah drastis menjadi seorang pria yang penuh dengan pemberontakan terhadap hal-hal yang tidak masuk akal menurut dirinya sendiri. Tumben kamu cerewet, nak. Apakah kamu lupa siapa yang menghidupimu saat ini? JK hanya terdiam. Dia bahkan tidak bisa menjawab sebuah kalimat yang menyudutkannya itu. Pak Wikto mendekati JK sembari mengusap rambutnya. Kamu harus tahu, kita orang susah. Kita harus membuat penawaran khusus. Penawaran khusus? Nanti kamu tahu, Cak Ganteng. Pak Wikto pun mencium kening anak bungsunya itu. Dia kemudian meninggalkan JK seorang diri di rumah bersama dengan ibunya. Walaupun terasa masih janggal, JK masih terus menerima hal semacam itu demi kebaikan dirinya dan kesehatan ibunya. Pak Wikto berjalan meninggalkan rumahnya. Dia kini bertolak menuju ke salah satu rumah besar yang memang sangat dikenal oleh seluruh warga desa Tejo Kromo.